Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Fitrina Susanti, guru SMP Negeri 1 Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa kodrat masing-masing anak kita tidaklah sama. Kodrat anak kita tidak bisa kita paksakan sesuai dengan keinginan dan kehendak kita sebagai pendidik. Kita berkewajiban mengenali potensi anak didik kita, kemudian menuntun potensi tersebut supaya berkembang. Sehingga pada akhirnya potensi anak didik tersebut bisa mengantarkannya pada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebelum melakukan pembelajaran, saya menemui guru BK untuk melihat minat, bakat, dan gaya belajar murid. Dari guru BK lah saya tahu bahwa gaya belajar anak didik saya adalah 67% dengan gaya belajar kinestetik, yaitu anak-anak yang mudah menyerap informasi dengan bergerak, berbuat, dan menyentuh sesuatu, dan memberikan informasi tertentu kepada murid dengan dapat mengingatnya. Selebihnya adalah murid dengan gaya belajar 20% visual dan 13% auditori. Murid saya lebih menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti belajar sambil bermain dan beraktivitas fisik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya tersebut, saya terinspirasi untuk membuat inovasi pembelajaran pada materi bangun ruang sisi lengkung, yaitu menemukan luas permukaan bola yang diperoleh dari lingkungan alam sekitar sekolah, yaitu dengan media jeruk. Sebelum memulai pembelajaran, saya meminta peserta didik saya untuk mencari materi tentang rumus luas permukaan bola yang ada di YouTube, TikTok, atau di Google. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan perangkat pembelajaran dan menyusun instrumen penilaian, menyediakan lembaran kerja peserta didik, dan langkah-langkah kerja penggunaan jeruk. Meminta murid mencari jeruk yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Jeruk yang diambil adalah jeruk yang sudah matang yang isinya bisa dimakan. Kita baca doa. Kemudian langkah selanjutnya, di saat proses pembelajaran, saya menyiapkan murid secara fisik dan psikis. Saya menyampaikan presensi siswa sesuai dengan daerah kami. Siswa membaca Asmaul Husna. Setelah itu, saya menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilalui murid. Setelah itu, saya membagi murid dalam setiap kelompok dan beberapa kelompok belajar sesuai dengan gaya belajar murid. Masing-masing kelompok murid saya bagi secara heterogen, di mana di dalam satu kelompok ada anak yang dengan gaya belajar kinestetik, ada anak dengan gaya belajar auditori, dan ada anak dengan gaya belajar visual. Semua anak memiliki perannya masing-masing. Ada yang memotong, ada yang menulis, ada yang menyampaikan, dan ada yang membacakan LKPD. Murid membagi potongan jeruk menjadi 2 bagian. Setelah itu, dia ditempelkan pada lembaran karton dan melukis permukaan jeruk menjadi beberapa buah lingkaran. Kemudian kulit jeruk dikupas dan dipotong kecil-kecil membentuk dadu yang sangat kecil. Kemudian ditempelkan pada lingkaran yang dibentuk dari kulit jeruk tersebut. Nah, tibalah masanya murid mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Masing-masing kelompok menyampaikan hasilnya ke depan di dalam kelompoknya agar didengar oleh semua kelompok di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan kemudian Ines, Rahma, Farhan, Matam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Murid dengan gaya belajar auditori akan mendengarkan penjelasan dari teman sejawatnya tentang luas permukaan bola. Sedangkan murid dengan gaya belajar visual melihat temannya mendemonstrasikan pembelajaran di kelompoknya. Guru hanya sebagai fasilitator dan mitra bagi murid untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Guru memantau kecocokan antara kebutuhan murid dan proses pembelajaran mereka, serta membuat penyesuaian sebagaimana yang diperlukan. Sepanjang pembelajaran, guru menilai tingkat kesiapan, minat, dan pendekatan belajar yang digunakan murid, dan kemudian merancang pengalaman belajar berdasarkan pemahaman terbaru dan terbaik tentang kebutuhan murid. Murid mendapatkan beberapa buah lingkaran yang sudah ditempelkan kulit jeruk yang kecil-kecil. Inilah model-model lingkarannya sehingga dia dapat menemukan luas permukaan bola. Guru melakukan penilaian formatif yaitu melihat tingkat keaktifan murid, partisipasi murid, dan kelompok. Di akhir pembelajaran, guru memberikan umpan balik terhadap pembelajaran hari ini. Dibagikan lembaran refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang baru saja berlangsung sebagai pedoman bagi guru untuk pembelajaran berikutnya. Produk akhir dari pembelajaran ini adalah bentuk-bentuk yang ditemukannya rumus luas permukaan bola dan bisa menghitung luas permukaan bola. Baiklah anak-anak ibu, kita akan merefleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaanmu setelah belajar matematika menggunakan kulit jeruk? Menyenangkan. Sadap. Jeruknya bisa dimakan, Bu. Belajar matematika Menyenangkan.